Bung Firman. Jelas ini satu pelanggaran, ini satu Gagal meraih kemenangan di kandang timnas Indonesia harus bisa memastikan tiket final di Stadion Maiding markas Vietnam di Piala AFF 2022. Berbicara soal Piala AFF dan Stadion Maiding, markas timnas Vietnam ini bisa dibilang merupakan rumah kedua bagi timnas Indonesia. Sejak pertemuan kali pertama timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF, Stadion Maiding belum sekalipun memberikan pil pahit untuk skuad Garuda. Terhitung sejak kali pertama Indonesia dan Vietnam bertemu di Piala AFF pada tahun 1996, skuad Garuda punya rekor mentereng yang bisa dibanggakan. Kali pertama timnas Indonesia berkunjung di Stadion Maiding terjadi di edisi Piala AFF 2000. Sempat dibuat terkejut dengan penampilan Vietnam. Akan tetapi skuad Garuda bisa membereskan The Golden Star Warriors dengan skor akhir 2-3. Pertemuan kedua di Stadion Maiding pun berlanjut pada edisi 2004. Sial bagi Vietnam, lagi-lagi mereka dipaksa menelan pil pahit saat berjumpa Indonesia. Kali ini dengan skor lebih menyakitkan yakni 0-3. Setelah itu, Indonesia tercatat 2 kali kembali ke Stadion Maiding yakni pada Piala AFF 2014 dan Piala AFF 2016. Hasil akhirnya pun masih mengecewakan bagi Vietnam. Pada 2014 mereka hanya bisa menahan imbang timnas Indonesia dengan skor akhir 2-2. Pun demikian saat keduanya berjumpa di Piala AFF 2016, skuad Garuda yang saat itu masih dilatih mendiang Alfred Riedel berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 2-2. Dan kini pada edisi Piala AFF 2022 timnas Indonesia akan kembali melawat ke Hanoi, merasakan sensasi bermain di Stadion Maiding pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Kualitas infrastruktur sepak bola di Indonesia berupa stadion dan lain sebagainya terdongkrak seiring dengan seringnya Indonesia menjadi tuan rumah berupa event olahraga besar dari level ASEAN, Asia sampai dunia. Sebut saja SEA Games 2011, ASEAN Games 2018, Piala Dunia U20 2023 dan lain-lainnya. Dari puluhan stadion berstandar FIFA, Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah sejak lama menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Stadion yang dibangun pada 1960-an awal itu sudah banyak direnovasi. Alhasil kini semakin cantik. Stadion berkapasitas kurang lebih 77.000 penonton itu menjadi tempat timnas Indonesia menjamu timnas Vietnam dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022. Mau dikata apa lagi, keelokan Gelora Bung Karno tak sebanding dengan markas Vietnam yakni di Stadion Nasional Maiding yang terletak di Hanoi. Dari segala aspek, stadion yang dibangun pada 2002 itu sangat jelas kalah jauh dari Gelora Bung Karno. Di antara yang menggelitik tentu saja adalah rumput lapangan yang kering dan gersang. Tidak hijau dan mengkilap sebagaimana standar stadion-stadion berkelas. Kalau dilihat dengan seksama, kualitas rumput stadion berkapasitas 40.000 penonton itu cocok dipakai untuk berkebun. Para petani kentang barangkali berminat menyewa stadion tersebut. Di samping itu, buruknya kualitas Maiding diakui langsung oleh Park Hang-seo, di mana dalam konferensi pers melawan timnas Myanmar sedang terlihat mencabuti rumput liar yang tumbuh. Hal itu menunjukkan lapangan stadion tersebut kurang atau mungkin sama sekali tidak dirawat. Terlihat jelas juga bagaimana kualitas rumput dalam siaran langsung via televisi. Namun mau bagaimana lagi, stadion itulah yang sudah dipilih oleh tim besutan Park Hang-seo menjadi home base selama Piala AFF 2022. Tak ada pilihan lain, itu berarti Mark Locke dan kawan-kawan bakal mengenakan sepatu dengan full besi di leg kedua pada Senin 9 Januari mendatang. Pelatih Thailand Mano Polking mengakui bahwa timnas Indonesia secara tidak langsung telah membantu timnya kuat secara mental. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers jelang laga melawan Malaysia. Thailand akan berjumpa Malaysia di semifinal Piala AFF 2022. Di leg pertama, tim Gajah Perang akan melakukan laga tandang ke markas Harimau Malaya, yakni di Stadion Nasional Bukit Jalil Sabtu 7 Januari 2023. Bermain di kandang Malaysia, Mano Polking sama sekali tak risau, sebab pemainnya diyakini sudah kuat secara mental menghadapi gempuran dari fans tuan rumah. Pelatih berdarah Jerman Brazil ini menjelaskan, mental timnas Thailand sudah kuat karena pelajaran yang dipetik saat Thailand bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno kala menghadapi timnas Indonesia di fase grup. Saya percaya pertandingan sebelumnya di Indonesia menjadi katalis bagi kami untuk terus kuat secara mental, ucap Mano Polking dikutip dari harimaumalaya.com. Apa yang terjadi di Indonesia tidak normal. Yang normal di sini, di Malaysia, di Thailand juga, imbuhnya. Thailand sendiri memang mendapatkan teror mencekam ketika bertandang ke Indonesia. Pasalnya bus yang mengangkut pemain sempat dilempari oleh oknum supporter. Bukan hanya itu, ketika di dalam lapangan para supporter jelas mengganggu tim Gajah Perang. Nyatanya timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu. Sayangnya skuad Garuda malah gagal mempertahankan keunggulan. Apalagi Thailand bermain dengan 10 pemain.
Sebab itu, tim Gajah Perang akhirnya bisa menahan imbang anak asuh Sintayong dengan skor 1-1 berkat gol Sarah Yuyen. Pemain Vietnam Don Van Hau kembali tunjukkan sesi licik saat pertandingan leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK Jumat 6 Januari 2023. Pemain bernomor punggung 5 itu pada pertengahan babak kedua melakukan tackle berbahaya. Don Van Hau melakukan tackle dua kaki yang ditujukan kepada pemain depan Indonesia Dendi Sulistiawan. Kelicikan Don Van Hau tampak setelah ia melakukan tackle dua kaki tersebut. Don Van Hau terlihat mengerang kesakitan sambil berguling-guling dan memegang kakinya, seolah-olah dia yang jadi korban. Lucunya, wasit yang memimpin pertandingan Indonesia versus Vietnam Omar Al Yakubi kemudian tidak memberikan Doan hukuman kartu. Wasit asal Oman itu hanya memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia. Geram dengan aksi Doan Van Hau, netizen Indonesia pun menggeruduk akun Instagram miliknya. Namun kolom komentar akun IG Doan ditutup. Tak kehabisan akal, netizen Indonesia pun berbondong-bondong menuliskan caci maki di akun Instagram milik kekasih Doan Van Hau, yakni @doanhaimi. Pada postingan terbaru model asal Vietnam itu, tercatat telah ada 1000 komentar dan mayoritas ialah caci maki dari netizen Indonesia. "Si gak bisa menang kalau nggak kasar," tulis salah satu netizen. "Woi, pacar lu tukang KDRT," timpal akun lainnya. "Bilang pacarmu kalau nyalinya petarung suruh ikut UFC aja, jangan main bola. Kalau pemain bola profesional maka bermainlah yang fair play," sambung netizen lainnya. Don Van Hau bukan sosok yang asing bagi supporter timnas Indonesia. Pada final SEA Games 2019, ia adalah pelaku yang membuat kaki Evan Dimas patah karena diinjak. Pertandingan Indonesia versus Vietnam sendiri berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Pada leg kedua babak semifinal, timnas Indonesia akan bermain di Stadion Maiding pada 9 Januari 2023. Pihak kepolisian akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan asap diduga gas air mata, yakni jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 Jumat 6 Januari 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan memastikan kepulan asap di dekat FX Sudirman bukan gas air mata, namun itu adalah flare yang diamankan oleh jajarannya. "Bukan gas air mata," kata Zulpan kepada wartawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Zulpan, kepulan asap tersebut berasal dari flare. "Itu flare, kami sudah cek di sana," katanya. Sebagaimana diketahui, total ada 3.624 personel gabungan yang mengamankan jalannya laga antara timnas Indonesia versus Vietnam. Zulpan ketika itu meminta pelatih dan ofisial Vietnam tak perlu khawatir karena pihaknya akan melakukan pengamanan optimal. "Kami berikan pengamanan yang optimal lah, seperti harapan juga ofisial Vietnam. Jangan khawatir," kata Zulpan kepada wartawan Kamis 5 Januari 2023. Zulpan merincikan, 3.624 personel gabungan tersebut meliputi 3.281 personel Polri, 212 personel TNI, dan 131 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ribuan personel tersebut melakukan pengamanan di ring 2 atau di luar lapangan, sedangkan pengamanan di dalam lapangan akan dilakukan oleh 500 steward. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.